ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para hadirin sidang kuliah subuh rahimakumullah, puji dan syukur dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam sebuah agenda acara yang insya Allah menjadi salah satu bagian dari jihad kita hadir di majelis ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diisi dengan ilmu yang sudah menjadi salah satu dari agenda khususnya untuk pimpinan jamaah al-amanah. Salah satu dari kealamaan saya tidak begitu banyak memperhatikan jadwal. Hampir saja jadwal di sini juga terlupakan, seperti sasi kemarin dia mutna bersama adanya sholat subuh menuju sasi kemarin kami terhadir, padahal sahabat adanya sholat subuh dia datang dia mutna Ustaz Aceh kenapa jadwal di kolom ya gitu. Cuma soalnya ya Ustaz Obi kalau semua air mesin kuning di emutan ke Ustaz Air ada pokok jadwal di al-manar. Hadirin sidang kuliah subuh yang dimuliakan Allah, ketika tadi menjelang hendak komat, saya sebetulnya sudah mempersilahkan Ustaz Rian untuk menjadi imam sholat, karena dalam sunnah Nabi tamu itu tidak boleh menjadi imam. Dalam hadisnya begitu, tamu tidak boleh menjadi imam sholat kecuali memang sudah diizinkan. Makanya tadi sebelum saya menjadi imam, saya ke Ustaz Rian dulu, Ustaz maka ngaimamah. So Ustaz Rian, manggalah aku mah jadi kopiah, padahal syarat saya jadi imam untuk kudu pakai kopiah. Hadirin rahimahullah, saya akan mencoba untuk mereview bahwa memang haruskah seperti itu. Bahkan selalu menjadi suatu hal yang menjadi polemik di antara kita ketika secara teknis bagaimana kemudian posisi seorang imam, khususnya di imam sholat, sehingga integritas, kapasitas seorang imam bukan hanya dibutuhkan ketika dia menjadi seorang imam sholat, tapi secara teknis kemudian bagaimana sholat tersebut tidak sampai mengurangi
tumanina, apalagi kemudian mengurangi nilai-nilai pahala sholat berjamaah. Jadi nanti secara teknis pelaksanaan sholat berjamaah itu tidak akan terlepas dari 3 posisi. Posisi DKM yang kemudian DKM menunjuk imam yang tetap, kemudian imam berkolaborasi dengan muadzin. Nanti kita akan coba bahas. Misalkan secara teknis ketika akan sholat berjamaah, nantu belat terus komat atau komat belat terus nantu, kan begitu. Maka di sini yang kemudian imam sangat menentukan. Sampai pada persoalan seperti itu jadi atur oleh dalilnya. Sebab kebanyakan di kita ya, entah kalau di amanah itu selalu ada muadzin anu kemudian berinisiatif imam cadakan bismillah komat, akhirnya imam pas sutrum aneh wae. Jadi imam bereaksi ya. Nah hari ini pakai mau ngomong, kita akan coba untuk mereview itu, bahwa ketika kita berbicara yang namanya imam, maka yang terbayang kita bukan tentu saja bukan hanya imam sholat, termasuk ketika seorang kepala negara, seorang khalifah ya itu sebagai imam. Bahkan di dalam pengertian yang lebih jauh, yang namanya ahli fikih, yang namanya ahli agama, yang namanya ulama, itu yang disebutnya imam. Bukan para fuqaha, mereka panggilannya imam. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Hambali, mereka dipanggilnya imam. Jadi yang kemudian terbayang oleh kita ketika berbicara imam, ya presiden itu maksudnya ke imam. Dia menjadi imam bagi negara. Seorang suami yang disebutnya imam. Dia menjadi imam bagi keluarganya. Dia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dan di dalam makna lain disampaikan bahwa ketika khalifah itu memimpin umat Islam, seorang yang alim dan ahli agama yang terkenal ya disebutnya imam. Seperti tadi para ahli fuqaha disebutnya imam. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, seadanya disebut imam. Jadi imam ini punya makna yang sangat luas, termasuk ketika disebut imam sholat. Dia menjadi imam karena memimpin makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah. Artinya pada level-level tertentu yang syarat dan kapasitasnya tentu sama. Ya tentu sama, yaitu memiliki kemampuan menjadi imamnya itu. Sekalipun kemudian di dalam teknis milih nama, kalau milih imam negara, kan pamit lepas di undang-undangnya lulusan SMA boleh menjadi presiden. Maka ramai diurang tukang kayu jadi presiden dan dipilih. Ini kan presiden orang mana ada tukang kayu tadi. Harusnya terus bertahap di bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Maksud tukang kayu beler. Itu konsekuensi teori teknis kumadi
imam atau presiden itu ya dipilih secara langsung. Tapi tentu saja secara kapasitas ya akan sama, harus memiliki kemampuan. Nah tentu saja kita akan coba kembali untuk menjadi sebagai imam sholat. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika seorang imam sholat itu harus dituntut dengan berbagai macam kemampuan, bukan hanya kemampuan dari sisi membaca Al-Quran, tapi tentu saja ada hal-hal lain ketika seorang imam sholat itu memiliki kapasitas yang lebih kompleks. Dan tentu saja yang dipertanyaan kita adalah apakah mungkin dalam kondisi sekarang imam seperti itu masih ada? Di dalam fakta sejarah membuktikan bahwa imam yang paling ideal adalah mereka yang terbaik di tengah-tengah umat, memiliki ketakwaan, soleh, mampu, tafakuh fiddin, paling bagus baca Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya. Kalau ini bukanlah suatu hal yang penting, Rasulullah SAW tidak akan mengeluarkan dalilnya. Jauh sekali lagi, yang namanya imam, apalagi imam sholat, jadi bukan hanya memiliki kemampuan bahwa dia memang layak menjadi imam sholat. Secara standar misalnya adalah yang paling bagus membaca Qurannya, yang paling benar membaca Qurannya, yang paling banyak hafalan Qurannya. Tapi bagaimana seorang imam sholat itu memiliki kepekaan sosial terhadap siapa? Terhadap makmumnya. Sebab yang nanti akan menentukan tumakninah atau tidaknya berjamaah sholat siapa? Ya imam. Jadi ketika imam berdiri di depan hendak sholat, ya jangan membelakangi makmum yang hadap ke makmum. Sholat yang hadap berat. Tinggal lihat di si ayat di antara saf ayat lo kosong. Akhirnya salah. Kok ini mah? Itu berarti itu kosong kan? Ustaz ya. Hei, budak santri itu kantong darah dan jempol yang begitu imam. Sehingga ketika beres sholat, imam bisa melihat di antara makmum di sini. Yang disebut kepekaan sosial adalah bagaimana kemudian imam bisa memahami kondisi makmumnya. Misal contoh, begitu beres sholat, beres wiridan, imam teh asa teu ningali mangku di geus 2 poe teu berjamaah sugan maghrib. Imam ngomong kitu teh. Mohon Pak Ustaz, teu damai. Ayo atuh urang ngabring ge di sholat sunah. Imam ngomong kitu teh. Ulah nungguan makmum bereca. Sebab tidak yang kemudian memiliki kepekaan sosial terhadap makmumnya. Itu fungsi imam. Jadi saat sholat teh, umat imam teh jadi atur supaya sholat teh genah jeung tumakninah, tidak mengganggu kehusuan sholat. Mudah-mudahan dari dikondisikan. Sekaligus nanti imam itu akan bisa menentukan apakah kuliah atau sakedeung sholatnya. Kan muka aki-aki kawe mejeuna abang-orang mah ditamatkeun nyapudu kawe imam suka mah anjir kecangkeng juga di abang-orang mana masjid itu tope abang-orang minimalnya di aku palak dinas aki-aki. Jadi imam akan tahu kondisinya begitu. Kalau nampak mau itu anak muda semua, boleh silakan saja pakai ayat yang panjang-panjang. Bukankah ketika Mu'adz bin Jabal beliau mengimami sholat isya,
kemudian membaca surat yang panjang, dicairkan Nabi. Apakah kalau kamu jadi orang yang khatanan, seorang pengitnah? Sampai-sampai ada sahabat yang sengaja menyelesaikan sholat sendirian, kemudian pergi kabur di masjid dari waktu. Maka dalam hal ini pada hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imamu doman. Al-imamu dominun. Imam itu dia menjadi penjamin. Penjamin apa? Penjamin orang makmumnya dia akan mendapatkan pahala ketika dia menjadi imam. Tapi ketika terjadi kesalahan di makmum, maka imam yang harus bertanggung jawab. Begitu. Imam itu pada diri sederhana. Dalam hadis lain Rasulullah SAW yusalluna lakum fa inna asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Jika para imam sholat itu benar, maka pahala bagi kalian semua. Akan tetapi jika mereka melakukan kesalahan, bagi kalian pahalanya dan kesalahannya akan ditanggung oleh para imam tersebut. Jadi tidak mudah jadi imam sholat itu. Berapa? Yang kemudian untuk memilih imam sholat, terlebih kemudian imam sholat tarawih, yang menentukan itu bukan bagus dan tidak, tapi tereh jumhan itu diurang. Nah, imam nasi eta lila di balik duit diurang masuk itu. Jadi imam itu harus anu nya lila oke kajian mengenal bagaimana itu banyak lila di kajian tapi mengenal iya mah terima lila ya kan ukurannya lama terus apa mau bisa jadi cek batu mengenal mengenal cek kurang ya ulah gitu. Sebab Rasulullah SAW kemudian mengeluarkan standar untuk menjadi imam. Jadi karena mau ayat bahasa si imam menangan si imam itu diukur tina terenya ilana sholat komo sholat tarawih tapi ke ayat makmum harus balik lagi balik dulu sebab keresep saya tanah sholat ayat yang itu punya ayat taubat. An Abi Mas'ud al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umul umma aqum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'lamu bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa' fa'adamu hijrah fa in kanu fil hijrah sawa' fa'adamu silman wala ya'manna rajula rajul fi sultani wala ya'man fi baitihi ala tahrimuhi illa bi'ilmi. Nah, itu cek Rasulullah di sahabat Abu Mas'ud al-Ansari. Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling pintar, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu standar nomor hiji, Pak. Tapi terpemudah lebih atau lainnya, tapi orang yang paling pintar bacaan dan paling banyak hafalannya. Halik manehmah budak budik kami baik imam sholat mah bisa gitu. Sebab standar Rasulullah anu kahiji anu paling sempurna bacaan Quran dan banyaknya hafalan. Anu kedua pengetahuan terhadap sunnah. Anu ketiga lamun sarua dalam sebuah kondisi jamaah seperti itu maka anu panggilan hijrah. Ini dalam konteks zaman Rasulullah ya. Jadi dalam konteks zaman Rasulullah
itu yang pertama adalah yang paling sempurna bacaan sholatnya. Tidak melihat budak atau lain, kolot atau lain, tapi hiji yang paling sempurna bacaan ayat Qur'annya. Nuka dua yang paling fakih terhadap pengetahuan Islamnya. Ketika kondisinya sama, yang ketiga yang paling pertama kali hijrah dalam konteks itu. Kan ada nama hese disebut hijrah. Yang keempat adalah Salman yang paling pertama masuk Islam, dan yang kelima adalah yang paling tua umurnya. Jadi nantukan imam dilihat dari sisi geskolot atau budak itu di posisi yang paling terakhir. Ulah kusabab ente mah budak, kuring mah kolot, kuring lebih layak untuk jadi imam. Tidak bisa seperti itu. Kebaikan saja kepada dalilnya. Itu pamit dikersakkan utang misalnya di sini tidak ada imam matu. Ini akan menjadi bagian salah satu penting. Kita akan bahas yang paling terakhir. Imam matu, nah ayat ustad teh, nu ayat santri unggul, ayat santri, ayat makmudin, ayat sah. Unjuk cocok kahar tinggali kok itu budak santri pun ayah budak santri artinya yang diajar cara baca Quran, maka mereka bisa jadi yang lebih layak untuk menjadi imam sholat. Jadi alajar sama orang makan itu. Nah, hadirin yang saya hormati, yang pertama adalah kesempurnaan membaca Al-Quran dan banyaknya hafalan. Di dalam hal ini para ulama kemudian yang dimaksud dengan kesempurnaan membaca hafalan itu ada dua. Yang pertama, orang yang paling banyak hafalannya. Lama qadimal muhajirun al-awwalun al-usbah mauli'un biquba'in qabla maqdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'umuhum Salim Maula Abi Hudzaifah wa kana aktaruhum Qur'anan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di awal kedatangan kaum Muhajirin di suatu daerah yang bernama Usbah, sebelum kedatangan Rasulullah yang menjadi imam sholat adalah Salim Maula Abu Hudzaifah, dan ketika itu dialah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jika perlu harus ada tes. Ya minimal juz 30 lah misalnya. Yang kedua yang disebut dengan qiraah itu yang memiliki makna yang paling bagus bacaan dan tajwidnya. Ayyurul bidzalik ahsanukum tilawah wa tartilan lil Qur'an. Di Indonesia kalau tidak salah di Indonesia itu ada beberapa metode cara-cara membaca ayat Al-Quran. Yang paling terkenal kalau nggak salah dulu itu metode Iqra ya, Ustadz As'ad Umam. Itu legend banget tuh. Sampai pengarangnya itu ayat foto disampul belakang buku nanti ayat Iqra hiji sampai Iqra benar ayat Iqra masih ada gitu, masih ada pakai Iqra ayat anu pakai metode tilawati, ada yang pakai metode membaca itu qiraati. Kesininya ada yang cukup booming, misalnya pakai metode ummi. Metode ummi itu paling baru, paling muda tahun 2011 kalau nggak salah. Dan banyak metode lain. Loh, pakai metode lain silakan, terserah. Yang penting sananya ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kita menggunakan metode ummi, ya silakan, sanadnya ada, kesiapan di sanadnya.
syekh apa gitu. Kemudian menggunakan metode qiraat silakan. Yang penting sanadnya juga ada. Siapa syekh yang bertanggung jawab untuk cara menggunakan dan membaca Al-Quran seperti itu? Sekalipun jika kita telusuri bahwa hampir semua metode membaca Al-Quran itu intinya satu, kepada makharijul huruf. Benten-benten Pak. Jeng ulang setengah pakai ikhlas, setengah pakai uminya gimana? Makanya di sini kemudian seseorang dituntut ketika dia ingin menggunakan metode tertentu yang harus tuntas diajar mate. Dalam obrolan saya dengan Ustaz Rian tadi, Ustaz Rian itu sudah tamat qiraat loh. Qiraat itu ada 6 level, Ustaz Rian sudah di level 3. Level 3 itu yang layak untuk mengajarkan kepada orang lain. Dan silakan saja. Jadi sekalipun di dalam pengucapan banyak yang berbeda. Kalau tidak salah, qiraat itu harus walau begitu. Kalau ini enggak. Mengucapkan do itu ya lidahnya di sini do, walau do kalau qiraat itu harus walau do. Ya silakan. Yang penting tadi pertanggungjawaban sananya ada. Kalau tilawah itu biasanya menggunakan supaya lebih mudah itu menggunakan tausihros. Ingat ya, tausihros. Cara membacanya dengan nada ros, hampir sama dengan ummi. Umri diajar 50 tahun monang syaratnya lain syarat sasaran karupun. Ketika belajar salah satu metode tertentu kami disalah udah bagus langkah tadinya. Jadi ya silakan tapi itu menjadi salah satu syarat yang nomor 1. Membaca Al-Quran itu yang harus ngerti kamu jadi imam. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling benar membaca Al-Qurannya, panjang kolokna, tajwidna. Sehingga menjadi ragu antara alim jeung alif sarua bae, antara kaf jeung qaf sarua bae. Bahkan untuk kelompok tertentu ya, untuk kelompok tertentu ketika dia diimami oleh imam yang bacaan sholatnya rusak, mereka menganggap nggak sah. Ada kelompok yang seperti itu. Keluar gara-gara imam baca Quran rusak, terus menganggap bahwa ini nggak sah. Ada begitu. Itu mah kesalahan. Itu berarti pemahamannya dia seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu menjadi syarat paling utama untuk layak menjadi imam. Itu patut ditunjuk, apalagi ditinggalkan sisi umur. Yang kedua, imam itu yang harus paham terhadap sunnah, minimal paham terhadap tata cara sholat, minimal itu. Untuk pahamnya silakan. Kuduna at-tahiyat awal bergantung dari apa yang terjadi. Imam selalunya at-tahiyat awal ini malah berdiri, apa yang terjadi? Seharusnya sujud sahwi, sholat isya 4 rakaat. Rakaat kedua harusnya tahiyat awal, ini malah berdiri. Makmum kan goncang, maka makmum laki-laki berteriak apa? Subhanallah. Dari belakang perempuan tepuk tangan. Dan berarti belum ada alim jadi imam di kalangan rokan. Gitu
tata cara sholat berjamaah. Ketika salah diingatkan bisa pada di kepala kantek mecakrun jadi imam, bukan begitu. Gak begitu salam tidak sujud sahwi kan sulit. Contoh lain misalnya imam sholat isya karena lupa dari sepohon manusia tuh sepohon antara ingat ngambil rokaat makmum kau mengingatkan begitu tiga rokaat assalamualaikum jadi kan ragu benernya di makmum teh asal tiga rokaatnya imam asal tiga rokaat benar apa yang harus dilakukan? Mengulang sholat atau nambahan rakaat? Mengulang sholat atau nambahan rakaat? Nambahan sabaraha? Nambahan? Usolin aku mah. Ya kudu usolin niat mah. Usolin. Sholat apa tadi teh? Jadi simpulkan nyaliran. Ya sulitnya begitu, sebab ya itu begitu samaan nggak baru beda sholat sama kan? Jadi harus paham. Yang kedua, ketika dalam sebuah posisi yang sama dalam satu masjid, ini bacaan sholatnya bisa, hafalannya juga sama, tapi ia ada dua, maka menginjak pada level yang ketiga. Siapa yang paling pertama kali hijrah? Ya mungkin di kita di cancel ada istilah hijrah. Maka menginjak pada level yang keempat. Apa? Yang paling hafal Quran, yang paling faqih terhadap agama, yang pertama kali hijrah, dan yang selanjutnya yang pertama kali masuk Islam. Wih, sarua ada udah santri. Maka masuklah pada level yang terakhir. Siapa yang paling tua umurnya? Kalau sarua kene bae, sultan. Faedah lain tadi wala yaumanna rajula fi sultani. Janganlah seorang tamu mengimami tuan rumah. Lalu simpuli ke Ustaz Rian juga kan mangga imaman. Ustaz Rian teh mana illa biizni kecuali atas izinnya. Tuh simpuli ke soal cung kan ieu. Teman izin heula ngandung bumi. Dalam posisi kumaha wae oge. Misalnya, di sini kan sudah ada imam yang tetap, misalkan Ustaz Wawan atau Ustaz Aed. Nu datang teh di pimpinan pusat, misalnya teh ketua umum hadir ka dieu. Urang teh colong-colongan. Naon? Pakaya sah. Imam yang sah yang ditunjuk resmi oleh BKM. Kadunya heula. Untuk ujung-ujung cium kuringan ulang geledegan kowo pimpinan pusat. Kemudian dia maju secara jamiah karena ada imamnya. Kecuali ila diizinkan rela. Sebab kita ada tuan rumah. Kumaha teh Bapak Presiden? Ayo kunjungan ke masjid dia teh presiden. Jadi kan imam ulang. Kepala negara itu berhak menjadi imam di tempat mana saja. Dan bukan negara. Nah, wayahna nama imam negara mimpin jadi imam sholat. Sok sanajan aya imam anu geus dituju
Nu tadi dibahas musim kulit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukum nas falyukhafif fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dha'if wa dzal hajah fa idza shalla wa'dan fa yusalli kaifa syaa. Dari hadis Abu Hurairah, apabila seseorang di antara kamu mengimami orang-orang, maka hendaknya ia memperpendek sholatnya. Falyukhafif, maksudnya bukan memperpendek, meringankan sholat. Jika Anda menjadi imam sholat, falyukhafif, maka ringankanlah sholat, karena di sana bisa jadi ada as-shaghir, anak kecil, al-kabir, psikolog, ad-dhaif yang lemah, atau wadal hajah yang punya kepentingan. Jadi tugas imam itu adalah bagaimana dia bisa memberikan kenyamanan kepada makmum. Makanya tadi sholat malik berat tentang lihat kondisi makmum. Kalau rata-rata anak kecil itu kan kerjaannya ribut, main, pembilang-bilang, cepat selesaikan supaya sholatnya cepat selesai, sehingga ributnya anak-anak tidak mengganggu terhadap khusyuk sholat. Tinggali lowongan laki-laki, tapi panjang-panjang, karunya cengkat tina sujud oke barang peolan. Kalau semuanya anak muda, budak santri, mana mau panjang oke? Kita di dia seseorang remaja. Berarti guru nama tadi simpulnya macam Al-Imronnya. Turmonan tetap yang menjadi jadi imam teh menghindari peolongan sampai dengan aku. Imam nu goreng nyata imam anu diomongkeun ku makmum. Tong kadinya si eta malila. Nah itu goreng teh. Baik, hari lila teh tidak melihat kondisinya. Nah, orang teh geuning tuh pakai rukuk pieu. Baca surat panjang-panjang tuh. Ada yang begitu. Dohongkeun. Akhirnya muncullah disebut milik imam teh kusabab lila jeung antara lama atau sebentar. Nah, karena imam begitu luar biasa memiliki posisi yang sangat penting, termasuk ketika akan melaksanakan teknis pelaksanaan sholat. Makanya tadi saya sempat singgung, ketika kemudian sudah muncul waktu sholat, apakah berdiri dulu kemudian qomat ataukah qomat dulu kemudian berdiri? Maka yang menjadi kuncinya siapa? Ya imam. Imam mana? Ya imam yang sudah ditunjuk secara sendiri. Inilah kenapa sangat pentingnya yang disebut dengan imamatul. Imamatul itu sangat penting. Pada yang saya hormati, salah satu hal yang bisa jadi terlewat di antara kita adalah dalam sebuah masjid sekalipun ada DKM-nya, tapi tidak menunjuk imam yang mantu. Kalau tidak salah di dalam struktur kepengurusan DKM, satu ada ketua DKM, dua ada sekretaris DKM, tiga ada bendahara DKM, empat imam masjid. Imam masjid ini adalah imam yang ditunjuk resmi oleh DKM-nya. Di sini siapa yang ditunjuk oleh DKM yang menjadi imam resmi? Dan ulah hiji, tilu, kepan imam kaya kepentingannya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Oh, gimana Ustaz? Layak bukan layak atau tidak layak? Dia ditunjuk atau tidak oleh DKM? Bisa di sini ditunjuk imam yang pertama Ustaz Wawan, yang kedua Ustaz Taek, yang ketiga Ustaz Rian. Dikersakan kita ketiganya hadir,
yang jadi imam siapa? Ustaz Bawan dulu dan berhiji. Ketika kemudian pada saat itu Ustaz Bawan jadwal keluar, ayo Ustaz Rian. Ustaz Rian tengah nyolong congkar harun. Nah, ayah sahat, ayah Ustaz Ae. Dikesakan di bio, ayah Ustaz Aceh, ayah Ustaz Jajang, ayah Simpuri, ayah Ustaz Iwan, ayah Ustaz Rian. Gak bisa Ustaz Aceh, ujung-ujung nah imaman, kemana? Nah, ayah imam mantu di bio nomor milu. Maka Ustaz Rian yang punya haknya ya, yang punya hak untuk menjadi imam. Sebab dia imam yang sah ditunjuk oleh DKM. Ulang usah kuring mah, nah begitu gak bisa. Maka imam inilah yang kemudian menunjuk muadzin. Makanya ada hadisnya al-muadzinu amlakun bil waqti. Itu hadis sanes al-muadzinu ahakun bil waqti. Muadzin itu adalah orang yang punya hak mengatur, yang punya hak mengatur waktu. Kurang membuat imam datang ke arah Agus mata waktu salat. Muadzin mah inisiatif, besi kira-kira di saya gerak ada tolong imam, imam yang datang ada al-muadzin amlakun bil waqti. Muadzin itu yang punya hak mengatur waktu, datang waktu sholat gerak ada. Tapi yang mengatur urusan komat lain muadzin. Di ulama muadzin besok sholat gotok imam can datang bila ibu 10 menit geus sholat bae keur komat imam can datang ayeuna taruh maneh wae di ulama seperti itu. Di zaman Rasulullah kantos terjadi di mana umat Rasulullah menjadi salah sahiji bagian imam sholat. Di zaman Rasulullah Amir bin Abbasin akhbar Nabi hadas sholat faja'a imam faqala. Rasulullah itu mengakhirkan sholat. Mengakhirkan berarti sholat naon? Mengakhirkan sholat isya. Ditungguan sayurina sampai Umar berkata, ya Rasulullah, raqadan bisa wal wildan fa'urja qawwa yang sahul ma'an syikhi yaqul innahu dal waqtu laula an asyqa ala ummati. Ini zaman Nabi muadzin lamun cani nyali Rasulullah wudu maka tungguan sayurina. Dalam suatu waktu Rasulullah yang seharusnya jadi imam sholat isya itu datang tungguan pulang juga jam 11 penting can sholat isya di masjid sama Rasulullah atau muadzin di kota Mekah pancakat bumi nantinya Rasulullah gigir di masjid untuk dinyali Rasulullah can keluar di bumi can koma ditunggu di tengah bila Allah mulai akhirnya Umar bin Khattab nyamperkeun ka Rasulullah kumaha bahasana ya Rasulullah raqadan nisawan wildan saluruhun istri-istri yang budak leutik mah maksudna lila nungguan tuh sampai nungguan ngarungkutan maka Rasulullah jadi imam Rasulullah untuk berat mah ukurnya yang diakhirkan sholat isya. Artinya muadzin membuat imam. Jadi berdiri dulu baru komat atau komat dulu baru berdiri. Tunggulah instruksi imam. Jadi si muadzin bus beres makmum teh ulah komat mencari usaha bawah dibelah gitu rentang-rentang mau usaha bawah siap-siap komat ini dongkapkan dia
Sabawan ngadeg di dieu, sadaya ngadeg di dieu, tembe. Udah ulah njol ngongkongan. Naon? Kukuhan gitu tah. Mangga kohan. Nah begitu. Setelah makmum, setelah imam mengatur, so untuk mengukur kosong kesian budak itu kan rapi ke untuk ada yang itu. Kata tahlilan kan bisa ke budak. Geus rapi baru mangga kohan. Berarti nangtung ulah. No. Saya satu bulan, nyak upah mau nggak apa? Upami imam lebat, cek imam teh koman, koman lah, dengan imam temiwaran, tapi kos nggak ada video, ada gula, biar imam yang nanti mengatur ambil selanjutnya setelah rapi, baru orang katakan koman. Ulah imam tuh ngomong naon, belah itu kayaknya geus. Terus koma atau imam kamu dulu, nah itu pernah dapat teman yang jiksa imam gak ya? Ini sering terjadi nih orang, yakin di rumah, sering terjadi. Orang terus masuk, mak imam terus ngajejer, imam makmum terus ngajejer, jadi imam bisa teh, telat wae imam teh, cuk anak teh, nah jadi makmum saya buat imam udah baik. Imam itu harus berupaya supaya makmum tidak ada masbuk. Masbuk goreng, berarti telat ke masjidnya. Makanya dalam hadis-hadis tertentu itu diatur bukan hanya durasi waktu, dugikeun kana surat naon kudu dibaca, diatur. Karena Rasulullah SAW di kulli sholat al-maghrib, setiap sholat maghrib khususnya fi yaumil Jumat ya qra'u wa ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maka jadi langganan ku ya qur'u tiap maghrib ya aya dalilna. Tiap maghrib imam eta maca ku ya qur'u kita. Kecuali sholat subuh, mun sholat subuh mangga nu panjang. Sabab keur dua rakaat maca nu panjang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut berjamaah sholatnya nyelse, apalagi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maka mangga singgilan. Nah, hadirin rahimakumullah, pembahasan ini menurut saya tidak sesuatu hal yang memang sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa. Sederhana dan kadang-kadang kita lupa bahwa untuk kondisivitas sebuah masjid maka itu tidak lepas dari DKM dan imam yang ditunjuk kemudian makmum. Jika ini bisa berkolaborasi, bukan hanya jamaah, tapi memang bisa kondusif. Siapa? Imam yang kemudian akan menentukan kondusif dan tidaknya, bukan hanya kondusif dalam melaksanakan sholat, tapi bagaimana juga imam tersebut bisa mengkondusifkan masing-masing dari seluruh makmum sehingga keberadaan masjid itu sangat terasa. Cerah dia Masjid Jogokarya, kotak masjidnya itu jangan pernah ayah selalu. Tapi ini bagi-bagi ke kemana? Ya ke jamaah sekitar. Berarti keberadaan masjid itu sangat terasa oleh jamaah. Maka kan pernah kosong sholat berjamaah. Sebab terasa keberadaan masjid itu. Dan itu tidak terlepas dari peran seorang imam. Jadi imam yang harus begitu. Katempok biasa sholat di juru sahanya teh. Sok di juru besarnya. Kok mampu di. Tapi asal bisa buat poe, sudah maghrib, kayak imam aku nyawa teh. Mumpung gebis tidak sepeda, yuk bersolat ulah. Tempok, ayah seorang apa? Ayah 2 juta, cokok kabeh bikin, bagaimana? Wah, poe lalu tidak sepeda. Baik-baik juta apa? Beda. Nah gitu jadi imam teh, bukan hanya sekedar dan sederhana mengimami sholat. Hadirin yang saya hormati,
usul boleh usul ya, ada jam pampang namu kalau untuk hari Jumat Pak, pampang kayak ada kapal dia, imam khotib majukan Kak, jam milih lagi tuh kantos ningali jam enten mah mana kita ya? Banyak belum keluar dulu. Oh bila tuh begitu. Langit tuh nggak bagus. Sadat tuh ya sok kantornya jadi imam sok boleh dong macam siapa mah gurubah teh sakedeung lain macam kayak emisi kawan mah aya wa tuh urusan deui ya begitu kayak orang nundutan geus urusan ya ya begitu itu dinamika ketika dalam pengelolaan sebuah masjid. Aku lu kelihatan waspada wa lakum robana atazikulu pada ba'da alaika wa kana ladaka innaka tawwab. Allahu yaqulu bi aydina ila maghfiratin sama muslimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permintaan halus pisan anu dibahas aya persoalan imam. Maksudnya